Cacar unggas atau dikenal juga dengan nama Fowlpox adalah salah satu penyakit unggas yang disebabkan oleh virus Assalamualaikum. Hai sobat, selamat datang di channel Andi Gunawan. Channel ini berisikan video seputar informasi mengenai unggas. Sobat bisa panggil saya juga Wawan atau Gun. Video kali ini saya akan membahas penyakit unggas yang membuat saya penasaran, yaitu penyakit pox atau cacar unggas. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya untuk mendapatkan banyak informasi menarik dari saya. Penyakit cacar bukan hanya pada manusia, tetapi penyakit ini juga menyerang pada unggas, yakni ditandai dengan benjolan seperti kutil pada wajah, pial, dan jengger. Cacar unggas telah dikenal sejak lama dan dapat ditemukan di berbagai belahan dunia ya guys, termasuk di Indonesia. Cacar unggas di Indonesia diketahui telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kejadian penyakit tergolong sporadis dan sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan di sekitar peternakan. Penyebabnya adalah virus pox. Virus ini tidak sama dengan virus cacar pada manusia. Virus penyebab cacar ayam juga diketahui tidak menginfeksi manusia. Jawabannya, ya, dapat menyerang segala jenis ayam dan tidak terpaut apakah itu usia ayam masih anakan atau sudah dewasa, serta tidak terpaut dengan jenis kelamin, apakah kelaminnya jantan atau betina. Jawabannya, lebih banyak terjadi pada musim kemarau daripada musim hujan ya sobat. Cacar unggas adalah penyakit yang mudah menular. Layaknya cacar pada manusia, cacar unggas menyebabkan kerusakan kulit berupa lepuh-lepuh, dan di dalam lepuh-lepuh biasanya terdapat eksudat yang apabila pecah akan mengeluarkan virus pox ya guys. Virus pox yang keluar itu merupakan sumber penularan. Virus tersebut kemudian dapat menempel di bulu, di kerak luka yang lepas pada kulit ayam, peralatan kandang, dan dapat terbawa bersama debu kandang, sehingga mencemari lingkungan kandang. Secara umum, penyakit ini memiliki dua tipe ya sobat. Yang pertama yaitu tipe kering atau dry atau tipe kulit. Dan yang kedua adalah tipe basah atau wet atau biasa disebut dengan tipe diphtheria. Tipe kulit ini menyerang jaringan epitel kulit yang tidak tertutup oleh bulu seperti jengger ayam, pial, daerah dekat paruh, kelopak mata,
sayap, dan kaki. Infeksi virus akan menyebabkan timbulnya kerusakan berupa lepuh yang diawali dengan benjolan kecil berwarna kuning, lalu kemudian pecah dan menimbulkan perubahan permukaan kulit menjadi kasar yang sering diikuti dengan perubahan warna menjadi coklat gelap ya. Sedangkan tipe difterik atau tipe basah atau wet menyerang pada selaput lendir pada pernapasan, menyebabkan timbulnya peradangan seperti bisul yang berwarna kekuningan menyerupai keju. Peradangan dapat menyebar dari saluran pernapasan menuju sinus sehingga wajah ayam menjadi bengkak dan ayam dapat mengalami kesulitan pernapasan. Apabila telah tertimbunnya eksudat atau yang dalam bentuk keju, ayam yang terinfeksi oleh cacar unggas ini akan mengalami hambatan pertumbuhan yang cukup signifikan. Penurunan produktivitas? Jawabannya tidak. Apabila jika penyakit yang hanya terbatas pada kulit saja. Risiko kematian pada ayam dapat meningkat apabila infeksi telah melibatkan saluran pernapasan ya guys, yang berpotensi menimbulkan ayam tercekik akibat tersumbatnya saluran pernapasan oleh eksudat yang berupa keju ya guys, kayak keju ya. Pada cacar bentuk kering, angka kematian tergolong sangat rendah yakni sekitar 1-2%. Tetapi pada cacar bentuk basah, angka kematiannya bisa mencapai 5% dari total populasi. Seperti halnya penyakit lainnya, cacar unggas tidak dapat diobati ya guys. Oleh karena itu upaya pencegahannya merupakan satu-satunya cara untuk mengendalikan penyakit ini. Beberapa langkah pencegahan penyakit cacar ayam antara lain adalah penerapan biosecurity atau isolasi mandiri lah kalau saat ini istilah kerennya ya, manajemen pemeliharaan yang baik dan vaksinasi serta cara tradisional. Langkah pertama ialah penerapan biosecurity atau biasa disebut dengan isolasi mandiri. Biosecurity pada dasarnya adalah pencegahan masuknya virus dari luar ke dalam kandang ayam dan sebaliknya. Melalui penerapan biosecurity pada kandang ayam, diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya penyakit cacar ayam. Biosecurity ini sebenarnya adalah pencegahan yang sangat murah dan efektif. Yang paling sederhana yakni dapat dilakukan dengan cara melalui 3 cara, yaitu yang pertama adalah pembatasan lalu lintas atau menutup akses bagi apapun dan melarang apapun untuk masuk sebelum disuci hamakan terlebih dahulu. Dalam hal ini pembatasan diterapkan baik untuk manusia, kendaraan, dan hewan liar ya guys. Yang kedua adalah isolasi terhadap ayam-ayam yang diduga sakit
karena risiko untuk menyebarkan penyakit akan jauh lebih besar jika tidak dipisahkan. Cara yang ketiga adalah melakukan sanitasi kandang secara teratur setelah akhir ayam layar. Sanitasi dilakukan secara menyeluruh sehingga dapat dipastikan tidak tertinggalnya virus untuk masa pemeliharaan selanjutnya. Langkah kedua adalah perbaiki manajemen pemeliharaan. Langkah ini mencakup manajemen kandang, pakan, dan litter. Ketiga hal ini di atas sangat mempengaruhi produktivitas ayam. Pada dasarnya, manajemen pemeliharaan bertujuan untuk memenuhi 5 prinsip kesejahteraan hewan ya guys. Ayam yang hidup sejahtera akan jauh lebih sehat karena tingkat stres yang terjaga. Kita telah mengetahui bahwa stres akan menyebabkan turunnya kekuatan sistem kekebalan tubuh ayam, sehingga ayam lebih mudah terinfeksi patogen seperti virus pox dan mengalami cacar ayam. Langkah yang ketiga adalah vaksinasi. Cacar ayam dapat dicegah melalui vaksinasi. Di Indonesia, tersedia vaksin Pox aktif yang dapat mencegah timbulnya cacar ayam. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan vaksin aktif hanya terbatas pada ayam yang benar-benar sehat. Vaksin dilakukan pada umur ayam 4 minggu dan pada pulet 1-2 bulan sebelum mulai bertelur. Langkah yang keempat atau langkah yang terakhir ya guys, yaitu pemakaian obat tradisional. Penyakit ini secara tradisional dapat sembuh dengan mengolesi minyak tanah pada bagian yang sakit secara rutin. Hal ini bisa dilakukan pagi, siang, dan sore, atau bisa juga pagi sore saja. Dalam waktu 3-14 hari, insya Allah pasti akan sembuh ya guys. Oke sobat, sampai di sini dulu video pembahasan tentang penyakit cacar unggas. Semoga bermanfaat. Video berikutnya insya Allah saya akan membahas tentang penyakit yang lainnya yang terjadi pada unggas ya guys. Jadi jangan lupa like dan subscribe ya sobat. Kalau ada saran dan kritik serta informasi mengenai seputar ayam kampung, bisa ditulis di kolom komentar. Saya akhiri dengan ucapan wassalam.